Sahabat YKB, Sobat Ngulik semua, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Yesaya pasal 9 ayat 1-6, Yesaya pasal 9 ayat 1-6 yang diberi judul Raja Damai dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Raja Damai dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, dan saya mengajak sahabat semua, Sobat Ngulik semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik bacaan Yesaya pasal 9 ayat 1-6 yang diberi judul Raja Damai dalam tradisi Kristen dan Yahudi, akan menolong kita narasumber yang tidak asing lagi, Pendeta Ageta Awijaya. Salam jumpa by Zoom, Bu Pendeta. Bapak Ibu semua, shalom. Ya, salam jumpa Ibu Pendeta. Terima kasih untuk kesediaan, boleh terus-menerus menolong kita untuk belajar, mendalami Alkitab, mengulik pesan-pesan yang berharga, pesan-pesan yang sangat bernilai lewat melalui Alkitab. Dan pada episode kali ini Yesaya pasal 9 ayat 1-6 yang akan kita ulik bersama. Kita mulai saja, dan sebelum kita memulainya saya mengajak kita semua berdoa. Silakan Ibu Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari silakan. Mari Bapak Ibu dan saudara semua kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan kali ini kami bersyukur ya Tuhan karena kami beroleh waktu dan juga kesempatan untuk belajar dari kitab Yesaya 9. Kiranya Engkau yang membuat hati kami menjadi terang dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, dan biarlah dengan roh Tuhan yang Tuhan berikan untuk menuntun kami semua juga dapat semakin hidup di dalam pengharapan, dan ini semua sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui nubuat Nabi Yesaya. Ajarkan kami untuk semakin terbuka untuk bisa memahami kehendak-Mu, dan kami mempercayakan waktu ini dan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya membaca kitab Yesaya 9 ayat 1-6, dan para sahabat boleh membaca Alkitab dari tempat sahabat masing-masing. Yesaya 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, Ibu Pendeta Ageta, yang kita ulik ini Yesaya pasal 9 ayat 1-6, dan mengawali segmen pertama ini saya memulai pertanyaan saya, mengajak kita untuk berkenalan dengan Nabi Yesaya. Siapakah sosok Nabi Yesaya ini, Bu Pendeta? Iya, benar seperti yang Pendeta Santi sampaikan ya, ketika kita bicara Yesaya, itu berarti kita diperhadapkan pada dua hal. Yang pertama sosok Nabi Yesaya itu sendiri, yang kedua adalah kitab Yesaya yang kita baca saat ini. Dan memang dua-duanya itu penting untuk kita ketahui dulu apa dan siapa mereka, supaya nanti kita bisa memahami
apa sih maksud dari nubuat yang ada dalam pasal 9 ini. Kalau kita bicara sosoknya, Nabi Yesaya itu memang adalah sosok nabi yang hidup secara faktual begitu ya di masa sekitar tahun 700-an sebelum Masehi sampai 600-an sebelum Masehi. Dan Yesaya ini termasuk nabi besar. Pertama karena tulisan atau kitabnya cukup panjang, namun yang kedua juga karena karirnya pun sebagai nabi cukup panjang. Apabila misalnya kita bandingkan dengan nabi-nabi seperti Amos gitu ya, itu kan pendek sekali. Atau bahkan Habakuk juga kan eh, lebih lebih sedikit gitu ya informasi tentang mereka. Tapi saya ini mungkin bisa dikatakan sampai melewati pemimpin beberapa periode begitu. Dia hidup dan berkarya. Ini baru berkaryanya saja ya, dari lahirnya berarti lebih panjang lagi. Itu sejak pemerintahan Raja Uzia, kemudian dilanjutkan dengan Raja Yotam, lalu Raja Ahaz, sampai yang terakhir ketika Raja Hizkia memerintah di Yehuda, Israel Selatan, itu dia masih berkarya. Artinya dia melalui 4 raja nih. Dan kalau kita melihat bagaimana karirnya sebagai nabi cukup panjang, kita juga akan memahami bahwa berarti Yesaya ini termasuk sosok yang disegani semasa hidupnya. Artinya dia tidak punya banyak lawan yang menginginkan dia untuk mati segera gitu ya. Itu juga kalau kita bandingkan dengan Yeremia misalnya, itu kan aduh ngeri sekali yang dia hadapi. Jadi memang Yesaya ini sosok yang tinggal di lingkungan yang dekat dengan istana dan dia dipercaya menjadi anggota dari golongan elit berhikmat ya, elit terdidik di masa itu. Artinya Yesaya ini lebih cenderung menjadi sosok yang seperti cendekiawan atau politisi dibanding dengan misalnya panglima perang. Dan bahkan juga beberapa ahli tafsir menduga bahwa ketika Yesaya masih hidup, itu belum banyak yang tahu kalau dia itu sesungguhnya nabi. Artinya tidak banyak yang mengetahui bahwa di balik opini politiknya, opini sosialnya tentang apa yang terjadi di Yerusalem, ternyata dia mendasarkan semuanya itu pada rasa takut akan Tuhan, pada kesetiaan terhadap Taurat dan juga perjanjian dengan Allah. Jadi baru di kemudian hari eh, otoritasnya sebagai nabi itu dilihat dan diakui. Tapi semasa hidupnya dia lebih banyak dilihat sebagai sosok cendekiawan dan politisi yang sebenarnya juga cinta damai gitu ya ketika ia hidup. Dan itu sosok Nabi Yesaya yang pada akhirnya melahirkan kitab Yesaya. Dan kalau kita lihat kitab Yesaya yang cukup panjang ya, pasal 1 sampai 66, eh, kita akan menyadari bahwa ternyata ada juga nubuat-nubuat yang ditulis itu yang menceritakan situasi setelah kepemimpinan Raja Hizkia. Nah, oleh karena itu para penafsir melihat bahwa kitab Yesaya ini sebagian ditulis pada masa Yesaya masih hidup, tapi sebagian lagi ditulis setelah ia sudah meninggal begitu. Eh, Perdebatannya juga cukup cukup panjang. Ada yang berpendapat bahwa kitab Yesaya ini sebagian ditulis dari kumpulan-kumpulan nubuat Yesaya yang belum diketemukan ketika ia masih hidup gitu ya. Tapi di lain sisi ada juga yang percaya bahwa ya sebenarnya itu bukan Yesaya yang tulis, tapi teman-teman seperguruannya begitu. Lalu kemudian tulisan-tulisan itu disatukan dan dijadikan satu kitab di bawah otoritas nama Yesaya begitu. Tapi baik itu kumpulan tulisan teman-teman sekelompoknya ataupun memang tulisan yang dia kumpulkan, kita percaya bahwa di dalam tulisan-tulisan ini terkandung nubuat yang sebenarnya disampaikan oleh Allah sendiri kepada umatnya melalui orang-orang yang berkarya dan hidup saat itu. Dan pembagian kitabnya juga didasarkan pada masa ketika Yesaya hidup dan sudah meninggal. Jadi eh,
bagian kitab yang ditulis pada masa ketika Yesaya masih hidup itu disebut Proto Yesaya, yaitu dari pasal 1 sampai 39. Kemudian eh, setelah dia meninggal ada nubuat-nubuat juga, dan itu ditulis di dalam Deutero Yesaya. Deutero Yesaya itu adanya di pasal 40 sampai 55. Kalau waktu penyusunannya diduga yang tadi yang pertama itu rentang waktunya tahun 739 sampai 701 sebelum Masehi. Itu Proto Yesaya ya. Untuk yang Deutero Yesaya itu ditulis tahun eh, 605, ini waktu Yesaya sudah meninggal, sampai 539 sebelum Masehi. Dan bagian ketiga yaitu Trito Yesaya, yakni pasal 56 sampai 66 itu dipercaya ditulis pada tahun 539 sampai 500 sebelum Masehi. Deutero Yesaya bicara tentang pembuangan, Trito Yesaya bicara tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Kira-kira seperti itu. Ya, berarti pasal 9 yang kita baca ini berarti bagian dari ditulis ketika Yesaya masih hidup. Disusun. Proto Yesaya berarti ya? Betul, betul. Yesaya 9 ini adalah teks yang disusun ketika Yesaya masih hidup, sehingga keasliannya itu lebih dipercaya gitu ya. Maksudnya keaslian bahwa ini memang nubuat yang dikatakan dan ditulis oleh Yesaya sendiri. Jadi ini disusun memang ketika Yesaya masih hidup. Nah, ketika ini disusun oleh Yesaya ketika Yesaya masih hidup, ya tadi Pendeta Ageta sudah menjelaskan lebih dipercaya begitu karena mendekati asli karena memang disusun saat Nabi Yesaya masih hidup. Dan bagaimana konteks historisnya karena kan disusunnya bertepatan memang pada saat Nabi Yesaya masih hidup. Nah, kita mau mendengarkan bagaimana konteks historis dari pasal 9 bagian dari Proto Yesaya. Kita akan ulik ini bersama di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Sobat Ngulik semua, pada episode kali ini kita mengulik Yesaya pasal 9 ayat 1-6 yang diberi judul Raja Damai dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Untuk mengulik bacaan ini bersama dengan kita akan menolong kita bersama Pendeta Ageta Awijaya. Dan saat ini kita memasuki segmen kedua. Saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Pendeta Ageta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Ibu Pendeta di segmen pertama sudah menjelaskan bahwa pasal 9 yang kita baca tadi ini adalah bagian dari teks Proto Yesaya. Teks Proto Yesaya itu ditulis pada masa ketika Nabi Yesaya masih hidup. Ini menarik. Nah, karena begitu ditulis pada saat Nabi Yesaya masih hidup,
Bisakah Pendeta Agatha boleh menjelaskan konteks historis secara umum ya Proto Yesaya? Iya, untuk menjelaskan ini saya izin untuk berbagi layar ya. Jadi betul tadi seperti yang Pendeta Santi sampaikan, eh, nubuat Nabi Yesaya ini disampaikan pada konteks tertentu begitu. Dan inilah yang membedakan kitab para nabi ya dengan kitab tulisan-tulisan misalnya seperti Mazmur, Amsal dan Pengkhotbah itu kita bisa baca tanpa tahu situasi kapan ketika kitab itu ditulis. Tetapi ketika kita berhadapan dengan kitab para nabi, yang konteks historisnya jelas, yang nubuatnya disampaikan untuk masa itu, pada akhirnya kita juga perlu melihat konteks historisnya seperti apa. Dan ini adalah situasi historis ketika Yesaya masih hidup dan mengerjakan kitab Proto Yesaya. Jadi dunia secara luas saat itu sedang dikuasai oleh eh, negara atau bangsa Asyur, dan bangsa Asyur ini memang menaklukkan sebagian besar wilayah Mesopotamia. Pusatnya itu ada di kota Asyur dan Niniwe. Kalau Niniwe kita cukup sering dengar ya, kisah Yunus juga kan punya konteks di sana. Jadi kemungkinan besar kita bisa menemukan juga, oh kitab ini kayaknya ditulis pada masa yang tidak jauh dari Yesaya begitu. Nah, kerajaan Asyur ini memang menguasai sebagian besar wilayah Mesopotamia, tapi ada satu masa sekitar 75 tahun masa damai di mana bangsa Asyur ini dipimpin oleh raja-raja yang tidak sekuat raja-raja yang dulu. Tidak sekuat itu dalam arti mereka tidak punya punya ambisi untuk menaklukkan daerah-daerah yang lebih luas lagi. Sehingga Israel Utara dan Selatan yang waktu itu sudah berpisah kira-kira 200 tahun lamanya, itu cukup aman karena mereka jadinya bukan negara taklukan tapi negara tetangga begitu dari kawasan-kawasan yang ditaklukkan oleh Asyur. Nah, pada saat 75 tahun masa damai itu, ya orang Israel dan Yehuda, Israel Selatan dan Utara, menikmati kondisi yang aman, makmur, damai begitu. Dan secara teologis situasi ini juga kadang dimaknai sebagai kita ini berarti diberi perkenanan oleh Allah. Maksudnya Allah itu senang dengan apa yang kita lakukan sehingga kita aman, damai, makmur. Kan cara berpikir orang zaman dulu seperti itu ya. Kalau hidupnya baik berarti Tuhan senang. Kalau ada masalah atau ada perang, oh berarti itu Tuhan sedang marah sama kita. Kira-kira seperti itu. Nah, 75 tahun masa damai ini dimaknai secara keliru bahwa Tuhan itu lagi senang dengan mereka sehingga mereka bebas melakukan apa yang mereka sukai gitu. Dan mulailah ketika itu terjadi pemimpin-pemimpin tuh mulai jadi korup begitu ya, ketidakadilan mulai merebak. Jadi ternyata situasi yang baik itu tidak selamanya membawa manusia pada eh, kehidupan moral yang baik juga gitu. Sehingga muncullah pada saat itu nabi-nabi yang awal-awal muncul itu adalah Amos dan Hosea di Israel Utara itu sebelum Yesaya berkarya gitu ya. Dan di selatan ada Yesaya dan ketika masa 75 tahun ini habis, jadi Asyur mulai dipimpin oleh seorang raja baru namanya Tiglat-Pileser III. Raja Tiglat-Pileser III ini tidak seperti para pemimpin yang sebelumnya, mereka tidak mau melanjutkan penjajahan. Kalau Tiglat-Pileser III mulai lagi menaklukkan daerah-daerah yang lebih luas begitu. Termasuk pada akhirnya yang duluan ditaklukkan itu adalah Israel Utara. Jadi kalau kita lihat di dalam tabel ini ada beberapa raja yang menjabat pada masa ketika Yesaya berkarya dan ketika Asyur mulai menaklukkan dua wilayah ini. Yang pertama itu terjadi justru karena Israel. Dan ini pun juga meskipun kalau kita lihat dari tabelnya secara politis juga ini beralasan gitu ya kenapa Israel yang duluan ditaklukkan oleh Asyur
Pertama-tama memang karena daerahnya lebih luas, lebih menggiurkan. Tapi yang kedua juga karena stabilitas politik di sana tidak baik. Kalau kita lihat setelah Yerobeam II, itu ada raja-raja yang berkuasa hanya sebentar. Ini kan artinya dia belum lama berkuasa digulingkan, belum lama berkuasa digulingkan gitu. Sehingga ketika Raja Menahem mulai bertahta dengan mudah, Asyur bisa menaklukkan Israel. Awalnya dari penagihan-penagihan upeti gitu ya. Jadi mereka nggak dijajah secara faktual, tetapi diminta untuk mengirimkan upeti. Tapi lama-lama akhirnya mereka dijajah juga. Dan itu dilanjutkan ketika raja-raja selanjutnya juga bertahta di sana, seperti Pekayah, Pekah, dan Hosea. Ini Hosea bukan Nabi Hosea, tetapi Raja Hosea ya di Israel Utara. Nah, hal itu juga menurut saudaranya Israel Selatan, Yehuda, itu juga punya alasan teologis. Kalau tadi alasan politisnya kan stabilitasnya nggak baik, tapi alasan teologisnya menurut kerajaan Yehuda adalah karena mereka tidak setia pada Allah. Jadi ketika saudaranya Israel Utara sedang ditaklukkan oleh bangsa lain, kerajaan Yehuda itu seperti seperti bilang tuh kan, makanya kamu sih tidak setia begitu ya. Jadi mereka menganggap itu sebagai ketidaksetiaan dan karena itu juga kerajaan Yehuda sendiri pada akhirnya bercermin dan semakin semakin kuat begitu ya untuk bisa mempertahankan kesetiaan mereka pada masa Raja Uzia. Jadi kalau kita melihat Raja Menahem ini kan terakhirnya 742 sebelum Masehi. Tapi di Yehuda itu masih satu raja tuh yang berkuasa sejak kalau sejak di utara itu udah ganti banyak, di selatan di Yehuda itu baru baru satu, yaitu Raja Uzia saja. Dan pada masa Uzia ini memang Uzia hampir-hampir melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dia hampir mengangkat dirinya sendiri sebagai raja sekaligus imam besar. Nggak boleh dong, karena imam itu kan yang dikhususkan. Kalau raja sekalian imam ya berarti nanti persembahannya bisa masuk kantong istana gitu ya. Eh, tapi akhirnya Uzia bertobat. Nah, eh, kejatuhan sesungguhnya baru terjadi pada masa eh, setelah Raja Uzia turun, yaitu pada masa Raja Yotam. Karena Raja Yotam berbeda dengan Uzia yang berpikir, Uzia juga berpikir demikian tentu karena mendengar nubuat Yesaya ya, yang memperingatkan bahwa yang kita harus lakukan adalah setia, bukannya cari aliansi begitu. Nah, Yotam itu justru dia berpikir ini saatnya cari aliansi, jadi dia agak goyah, dia agak mulai takut karena kerajaan sebelah sudah ditaklukkan Asyur. Jangan-jangan kalau kita tidak segera beraliansi dengan Asyur, kita jadi yang berikutnya. Kira-kira cara berpikirnya Yotam gitu. Jadi sebelum kita dibully, kita jadi pengikutnya aja gitu. Kita daftar masuk gengnya aja. Kira-kira seperti itu. Dan dimulailah kebijakan pro Asyur. Jadi Yotam ini bersekutu dengan Asyur pada masa pemerintahannya dan tentu itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Karena eh, aliansi itu punya potensi nanti kepercayaannya orang Asyur juga harus diadopsi oleh Yehuda. Dan hal ini sudah diperingatkan oleh Yesaya. Jadi Yesaya itu konsisten selalu dari Uzia sampai Yotam, Ahaz sampai Hizkia. Dia memperingatkan bangsanya bahwa harusnya yang diandalkan satu-satunya itu adalah Tuhan. Mau siapa kayak yang menguasai dunia, mau Asyur, mau yang lain, mau ada serangan dari mana-mana, tetap yang harus menjadi pemimpin yang diandalkan oleh bangsa itu adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu Yotam pro Asyur, Yesaya pun mengingatkan hal yang sama. Kemudian eh, dilanjutkan kepemimpinan Yotam ini oleh Raja Ahaz. Setelah Yotam, Ahaz memimpin. Ahaz pun mewarisi kebijakan pro Asyur yang sudah ditanamkan oleh Yotam di tanah Yehuda. Jadi pada saat itu ketika Israel Utara mendengar bahwa saudaranya yang di selatan ini pro Asyur, itu kan mereka juga marah gitu ya.
kok kami aja ditaklukkan oleh Asyur, kalian tega-teganya bersekutu dengan Asyur begitu. Jadi kebijakan pro Asyur yang diberlakukan Yotam itu juga membuat Israel Utara sebenarnya marah. Sehingga pada masa berikutnya, kalau di masa Raja Pekah, itu Israel melancarkan serangan ke Yehuda. Ini seperti eh, kemarahan Israel terhadap Yehuda karena mereka bersekutu dengan Asyur. Dan ketika ini terjadi, yang sedang memerintah adalah Raja Ahaz. Sehingga Raja Ahaz harus menghadapi serangan Israel. Dan ternyata bukan hanya sampai situ saja. Ketika Israel menyerang Yehuda, saudaranya yang di selatan ini, hal itu dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa di sekitar Yehuda untuk menggeser daerah teritori mereka. Yang waktu itu menggeser daerah teritori mereka adalah Edom dan Filistin. Jadi ketika Yehuda sibuk dengan Israel di utara, daerahnya yang di bagian dekat Edom dan Filistin itu digeser begitu, sehingga Ahaz merasa harus meminta bantuan Asyur untuk mengalahkan Israel, menghadapi serangan Israel, dan juga mengusir Edom dan Filistin dari wilayahnya. Dan pada saat ini pun Yesaya memperingatkan Ahaz bahwa hati-hati kalau mau minta bantuan. Karena setiap bantuan itu ada harganya. Terlebih ketika mereka meminta bantuan pada sosok yang lebih kuat dari mereka gitu. Kalau di dalam salah satu buku tafsir ini menarik, Word Biblical Commentary, di sana dikatakan maaf, ini New International Commentary. Saya membaca di situ dikatakan ini sama aja seperti tikus mau minta tolong kepada kucing untuk mengalahkan tikus sebelahnya. Maksudnya, jadi ada dua ekor tikus yang sedang bertengkar gitu. Lalu tikus yang satu itu minta tolong ke kucing. Kucing tolong dong, eh Pak, tolong bantu saya untuk mengalahkan tikus yang lagi berantem sama saya ini ya, gitu, teman saya ini ya. Pada akhirnya yang diuntungkan tetap si kucing kan. Ya dua tikus itu juga akan tetap Habis eh, juga. betul menjadi sasaran si kucing juga pada akhirnya. Dan ternyata nubuat ya saya benar. Ahaz meminta bantuan Asyur dan sebagai bayaran dari bantuan itu, Ahaz harus mengikat perjanjian dengan Raja Tiglat-Pileser III untuk kemudian menyembah dewa-dewa Asyur. Jadi bayarannya adalah orang Yehuda harus mengikuti kepercayaannya dewa-dewa Asyur. Kenapa demikian? Karena cara sebuah bangsa menjajah pada saat itu bisa dengan cara berbagai macam ya, bisa dengan cara upeti seperti tadi, tapi cara yang lain adalah dengan meminta negara sekutunya itu untuk mengadopsi apa yang dipercaya. Jadi Percaya. kalau betul, kalau misalnya nanti Yehuda menyembah dewa-dewa Asyur, ya artinya itu juga sebenarnya Yehuda sudah di bawah kekuasaan Asyur, Taklukan karena ya. betul persembahan-persembahannya kan larinya ke sana, bukan ke Bait Allah lagi dan lain sebagainya. Jadi memang situasi itu seperti si malakama menurut Ahaz, tapi justru situasi itu eh, menjadi tantangan untuk tetap mempertahankan iman kepada Tuhan versinya Yesaya begitu. Dan eh, hal itu terjadi sehingga maksudnya Ahaz tetap pada pendiriannya untuk bersekutu dengan Asyur, sehingga memang eh, kehancuran pada masa pemerintahannya itu ya terus terjadi begitu ya. Akhirnya Israel menyembah dewa-dewa Asyur dan hal ini baru berakhir ketika Hizkia menjadi raja. Jadi ketika Hizkia naik tahta, dia tidak meneruskan aliansinya dengan Asyur seperti para pendahulunya, tetapi dia memilih untuk ada di posisi netral. Netral awalnya netral sih. Netral dalam arti pokoknya kalau Asyur lawan siapa saya nggak ikutan. Kalau ada yang mau bersekutu melawan Asyur juga saya nggak ikutan, begitu. Karena fokus dia ketika memerintah adalah membangun kembali tradisi Taurat. Jadi ini lebih ke urusan dalam, begitu ya. Dan juga ia merestorasi peribadahan di Israel sehingga eh, ya situasi di Israel yang tadinya sudah
maaf, di Yehuda ya, di Yehuda yang tadinya sudah menyembah dewa-dewi Asyur itu kembali pada kesetiaan kepada Tuhan, dan karena itu keadilan dan damai sejahtera bisa dirasakan di sana. Namun di akhir hidupnya memang Hizkia juga melakukan kesalahan ya dengan bersekutu dengan Mesir untuk melawan Filistin, Edom dan Moab, dan akhirnya itu membuat eh, menggelitik Raja Asyur yang saat itu, dan akhirnya juga Yehuda jatuh ke tangan Asyur pada akhirnya sampai pada kehancuran bait Allah. Nah, eh, itu semua menjadi konteksnya Yesaya ketika Yesaya masih hidup. Jadi bayangkan ya, Yesaya itu bisa bertahan di tengah pergolakan politik Ya. yang luar biasa karena memang dia seseorang yang cukup berhikmat. Kita nanti bisa lihat juga dari cara dia menulis. Jadi ini nubuat yang ditulis seperti kitab hikmat kan kalau kita perhatikan. Ya. Dan di sana juga ditunjukkan eh, bagaimana pendiriannya atau perspektif teologisnya terhadap situasi ini. Lalu di mana Yesaya 9 terletak? Yesaya 9 terletak pada masa ketika Raja Ahaz memerintah sebelum Raja Hizkia. Oke, baik. Bisa dibayangkan ya, tidak mudahnya ya seorang nabi berada dalam dinamika politik yang demikian tidak stabil. Karena bagaimanapun hidup dalam dunia yang penuh dengan pergolakan. Kita mau mendalami kembali, kita mau mendalami tadi kan konteks historis secara umum ya proto Yesaya. Sekarang kita masuk pada konteks di mana tulisan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Pendeta Ageta tadi sudah memberikan sedikit intipan ya bagaimana gaya penulisan Nabi Yesaya khusus pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang penuh dengan hikmat. Kita akan ulas itu di segmen 3. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, sobat ngulik semua, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang diberi judul Raja Damai dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Saat ini kita tiba di segmen 3, segmen penutup. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita lanjut di segmen 3, segmen penutup ini ya, Ibu Pendeta Ageta. Diberi judul Raja Damai dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Di segmen kedua Ibu Pendeta sudah menjelaskan konteks historis penulisan proto Yesaya, dan di segmen ketiga ini pesan apa gitu ya yang ingin Nabi Yesaya sampaikan di pasal 9 ayat 1 sampai 6 dengan dinamika politik yang tidak mudah ini. Ya, saya izin kembali berbagi layar ya. Tadi kita sudah melihat bahwa Yesaya 9 itu terletak pada masa ketika Raja Ahaz sedang memerintah atas Yehuda, dan dia mendapatkan serangan dari Raja Pekah yang memerintah di Israel, sekaligus juga ada serangan penggeseran batas wilayah dari Edom dan Filistin, sehingga ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Asyur.
Dan pada akhirnya kerjasama ini membuahkan sebuah konsekuensi bahwa bangsa Yehuda akan harus menerima dewa-dewa Asyur sebagai sembahan mereka. Dan konteks itulah yang mendasari Yesaya pasal 9. Jadi kalau kita melihat eh, dari teks Yesaya pasal 9 ini diberi judul perikop kan kelahiran Raja Damai. Jadi ini adalah nubuat tentang pengharapan pada saat situasi Yehuda saat itu sedang diharuskan untuk menerima sesembahannya Asyur begitu. Jadi karena itu sudah terjadi, akhirnya ya mereka menerima konsekuensinya, tetapi selalu ada pengharapan. Jadi pola nubuatnya Yesaya sejak pasal 1 itu sudah bisa dilihat ya. Selalu Yesaya bicara eh, secara runut gitu ya. Ada penghukuman, tapi kemudian ada pengharapan. Tapi kemudian ada penghukuman lagi, ada pengharapan. Dan kenapa demikian? Tadi kita sudah lihat karena raja-rajanya juga beda. Situasi penghukuman yang perlu di penghukuman itu juga terus-menerus terjadi begitu. Dan di sini kita berjumpa dengan membuat pengharapan setelah penghukuman karena bersekutu dengan Asyur itu diterima oleh kerajaan Yehuda. Dan kalau kita lihat di sini Yesaya 1 sampai 6 banyak juga yang memasukkan ayat Yesaya 8 ayat 23 karena memang Yesaya 8 ayat 23 ini masih menjadi bagian dari teks nubuat itu. Itu disusun sedemikian rupa seperti eh, kitab-kitab hikmat ya. Jadi ini bentuknya seperti sajak kalau kita lihat. Dan sajak ini kalau di layar yang saya bagikan itu ternyata dibacakan secara bersahutan. Jadi di dalam tradisinya kita semakin bisa melihat perannya Yesaya ya di dalam kerajaan. Memang waktu itu dia lebih banyak mungkin bercakap-cakap dengan para pemimpin terkait situasi politik, tetapi juga dia punya punya tugas yang membuat dia harus menuliskan nubuatnya sampai itu jadi berbentuk mungkin liturgi singkat ya untuk dibacakan di lingkungan kerajaan. Dan di sini nubuatnya itu eh, ditulis untuk dibacakan oleh beberapa pihak yang bertugas di lingkungan kerajaan, yaitu yang pertama ada yang dibacakan oleh pejabat ya di official, kemudian juga ada yang dibacakan oleh seorang ajudan, lalu direspons di bagian chorus itu oleh eh, rakyat atau orang-orang yang ada di sana. Kemudian dilanjutkan lagi ada eh, seorang pengamat, 3 orang pengamat di sana. Lalu kemudian ada refrain lagi. Lalu terakhir ada pejabat, polanya itu ya, pejabat, kemudian ajudan, kemudian direspons oleh rakyat, sampai terakhir ada sebuah bagian di mana mereka biasanya bersulang gitu ya, offering atau bersulang bersama sebagai wujud syukur atas pengharapan itu dan ditutup dengan refrain. Artinya di sini ada beberapa bagian kalau kita baca dari depan tadi eh, yang mengharuskan orang-orang untuk membaca 4 refrain. Refrainnya itu terletak di ayat 1, ayat 5a, kemudian ayat 5c dan ayat 6c. Dan mungkin ini bisa juga eh, diterapkan di dalam tata ibadah kita ya, kalau kita mau baca leksionari yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini, dan kita mau membuat pembacaan yang kreatif, kita bisa memakai pola ini gitu. Jadi yang baca bukan hanya satu orang, tetapi ada satu yang ceritanya jadi pejabat, satu yang jadi ajudan, 3 orang bystander, lalu umat juga dilibatkan untuk membaca bagian-bagian chorus atau refrain. Nah, dari nubuat ini kita bisa melihat bahwa meskipun waktu itu bangsa Israel sedang eh, menghadapi tekanan dari Asyur yang menindas mereka, tapi ternyata Tuhan pun akan menolong.
Yang menarik, cara Tuhan menolong itu bukan lagi dengan memberikan mereka kekuatan untuk berperang, untuk membalas, atau menuntun mereka untuk bersekutu dengan bangsa yang tepat, karena tidak ada bangsa yang tepat saat itu. Semua persekutuan selalu punya konsekuensi, begitu ya. Tetapi cara Allah menolong, menurut nubuat Yesaya adalah dengan menghadirkan sosok Raja Damai, seorang Raja Damai yang nantinya akan memulihkan keadaan di Yehuda, mengembalikan keadilan dan kebenaran, dan menegakkannya sehingga rakyat kembali merasakan damai sejahtera dan mereka terbebas dari tekanan sang penindas. Kira-kira seperti itu. Saya teringat waktu saya masih remaja begitu ya. Teks ini kalau dibacakan begitu, saya biasanya akan membacakannya dengan pola memang seperti baca sajak, baca puisi. Ya, saya udah wah ini nadanya tuh seperti baca puisi. Ada semangat patriotik juga di sana. Wah, iya. Betul. Suasana penantian bersamanya itu bisa dirasakan ya, karena memang ini sesuai genrenya begitu. Jadi memang teks Alkitab itu paling baik ketika dibacakan oleh lektor ya, sesuai dengan genrenya masing-masing. Itu suasananya akan lebih terasa, dan mungkin untuk Yesaya 9 ini nanti di gereja kita masing-masing boleh juga diusulkan kalau mau membaca secara menarik, bisa Ya, pakai supaya pola yang lebih tadi. terasa gitu kan. Betul. Atau mau pakai kostum ajudan juga Oh iya, bagus kayaknya. saya lebih terasa. Baiklah, Bu Pendeta, di sini ada di ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagi kita orang Kristen, ketika teks ini dibaca, rasanya pesannya jelas begitu, ya. Merujuknya pada Yesus Kristus begitu. Tapi sesuai dengan judulnya ini kan Raja Damai dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Ini kan bukan sembarang judul. Pendeta Ageta beri judul ini kan nggak sembarang judul gitu. Sebenarnya siapa yang dimaksud dengan anak telah lahir, atau ya, siapa yang dimaksudkan sesungguhnya begitu oleh Nabi Yesaya ketika bersama-sama dengan umat berharap pada Tuhan akan dan percaya pada pemulihan melalui lahirnya Raja Damai itu. Sebetulnya siapa sih yang sebetulnya hendak disasar gitu ya oleh Nabi Yesaya? Iya, betul. Kalau tadi Pendeta Santi sampaikan, ini menurut orang-orang Kristen udah jelas ya, ini pasti Yesus lah gitu. Dan dibacakannya juga pada Advent 1, memang nubuat ini pasti merujuk pada kelahiran Kristus yang akan dirayakan pada hari Natal, begitu ya. Tetapi betul kalau kita melihat ini dari perspektifnya orang-orang Yahudi, tentu ini tidak merujuk pada Kristus karena jauh sekali kelahiran Kristus gitu. Sementara nubuat ini bahkan tandanya sudah ada. Tandanya itu kan diberikan di pasal 8 ya, bahwa ada anak yang lahir sebagai tanda, dan anak itu adalah anaknya Nabi Yesaya sendiri yang diberi nama Maher Shalal Hasbaz. Artinya cepat-cepat ambil rampasannya. Jadi artinya dari kelahiran sang anak yang diberi nama Maher Shalal Hasbaz ini, nanti akan hadir sosok raja yang betul-betul akan mengalahkan sang penindas dan menghadirkan damai sejahtera begitu. Dan yang dikalahkan itu dengan cara yang sangat luar biasa dalam arti kemenangannya itu akan sungguh-sungguh membawa sorak-sorai. Sehingga kalau digambarkan di Yesaya 9 itu seperti hari kekalahan Midian. Hari kekalahan Midian itu jelas merujuk pada masa ketika Gideon menjadi hakim ya. Itu kan Gideon itu kan termasuk hakim yang sangat disegani karena banyak daerah-daerah taklukannya pada saat ia memerintah. Salah satunya Midian, dan pada saat Midian ditaklukkan timbul sorak-sorai gitu. Dan yang menarik juga kalau kita baca yang di bagian-bagian atasnya di pasal 8 ayat 23,
Di situ dikatakan daerah yang disebut itu Naftali dan Zebulon. Ini kan Israel Utara ya. Artinya nubuat ini semakin memperlihatkan bahwa kemenangan itu bukan kemenangan atas bangsa lain, tetapi kemenangan itu adalah hadirnya kebenaran dan keadilan yang membawa damai sejahtera bagi umat Tuhan. Dan Yesaya punya perspektif yang inklusif. Maksudnya Yesaya tetap melihat bahwa Israel Utara itu yang masih saudaranya Israel Selatan dan suatu saat akan dipersatukan lagi oleh Tuhan begitu. Nah, melihat situasi ini kayaknya kan kalau Kristus kejauhan. Jadi sebenarnya siapa sih raja yang tanda kelahirannya itu sudah dilihat dalam diri anaknya Nabi Yesaya. Banyak yang menduga bahwa kelahiran Sang Raja Damai itu tidak lain merujuk pada kelahiran Hizkia sendiri. Raja Hizkia yang memerintah setelah Ahaz tadi ya. Karena ketika Hizkia memerintah, dia menegakkan kembali Taurat dan peribadahan di Israel. Dan itu juga menjadi pintu gerbang bagi damai sejahtera di Israel. Karena ketika Yehuda ya, saya terbalik terus, Israel Selatan maksudnya. Yehuda ini kan ketika mengadopsi kepercayaannya bangsa lain, ya mereka pun akan hidup dengan cara seperti bangsa itu, gitu ya. Kalau misalnya dengan dewa kesuburan, mereka harus menyembah dengan cara memberikan korban manusia, misalnya mereka juga harus melakukan itu. Terus juga tentang hukum-hukum Taurat yang mengatur kehidupan sosial seperti penghapusan hutang, kemudian tidak boleh menjadikan saudaranya sebagai hamba dan lain sebagainya. Kalau itu tidak diikuti, pada akhirnya itu merusak tatanan sosialnya Israel. Jadi penyembahan kepada dewa lain itu kan juga merusak kehidupan sosial. Nah, itu yang dikembalikan oleh Hizkia. Termasuk juga pengharapan akan pendamaian dengan saudaranya yang di utara itu juga meskipun belum terjadi tapi pasti sudah ada begitu ya, karena mereka sama-sama menghayati ya, sama-sama umat Tuhan juga keduanya. Nah, kelahiran Hizkia itulah yang diduga kuat menjadi kelahiran sosok Sang Raja Damai yang dimaksudkan oleh Yesaya 9. Tapi meskipun berbeda, bukan berarti tidak ada kesamaannya. Bukan berarti ketika Yahudi merujuk pada Hizkia dan orang Kristen merujuk pada Kristus, terus akhirnya selesai di situ dan kita tidak bisa mengambil apa-apa, cuma agree to disagree saja. Karena ternyata ada juga kesamaannya, yakni bahwa di dalam nubuat ini terkandung kepercayaan bahwa pertolongan Tuhan di dalam situasi terdesak itu datang bukan selalu dengan cara memberikan kekuatan pada umatnya untuk berperang, untuk melawan yang jahat, untuk membalas yang menindas, tetapi justru dengan kelahiran generasi baru yang berorientasi pada perdamaian. Dalam hal ini Yahudi merujuk pada Hizkia dan orang-orang Kristen merujuk pada Kristus sendiri yang memang akan membawa pendamaian antara umat manusia dengan Allah, gitu ya. Jadi artinya tidak selamanya kekerasan, penindasan, peperangan yang terjadi di dunia itu diakhiri dengan satu kekuatan besar yang menaklukkan, tetapi bisa juga diakhiri dengan cara melahirkan generasi-generasi yang cinta damai, yang menginginkan kesejahteraan itu terjadi di daerah itu, dan juga yang takut akan Tuhan. Itu pesan yang bisa dimaknai secara sepakat ya oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Kristen terkait nubuat ini. Jadi walaupun berbeda yang dituju begitu ya, bagi kita orang Kristen adalah yang dimaksud adalah Yesus Kristus, dan ketika dibaca dalam tradisi Yahudi yang dimaksud, ada dugaan begitu yang dimaksud adalah Raja Hizkia, namun pusat pemberitaan jelas begitu bahwa Allah memberikan keselamatan, bahwa Allah memberikan pengampunannya, bahwa Allah memberikan damai sejahteranya. Dan sekalipun keadaan dunia tampak porak-poranda, tampak hampir tanpa harapan begitu ya,
mungkin juga kita bisa refleksikan seperti situasi di saat-saat ini begitu. Namun dengan keyakinan penuh di dalam Tuhan bahwa ada kekuatan besar bukan dengan maksud untuk menaklukkan ya, tetapi untuk membawa perdamaian, untuk mendamaikan banyak orang, untuk mendamaikan banyak pihak. Dan bagi kita orang-orang Kristen yang percaya bahwa Allah itu memang mendatangkan kedamaian, kita tidak berhenti-henti untuk tetap berpengharapan, ya, berpengharapan, dan dalam pengharapan itu kita tetap berjuang untuk percaya sungguh pada kehidupan, ya, pada damai sejahtera Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta Ageta yang boleh berbagi bersama dengan kita mengulik kitab Yesaya 9 ayat 1-6, bahkan juga secara umum teks Proto Yesaya. Dan ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan tayangan terkini dari YKB GKI TV. Kita mau mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari silakan Pendeta Ageta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kami membaca teks nubuat Nabi Yesaya bagi bangsa Yehuda pada masa kehidupannya ya Tuhan, dan kami pun juga teringat akan masa penantian menjelang kelahiran Kristus yang kami yakini sebagai Raja Damai yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Kami pun mau membuka diri dan hati kami untuk tetap berharap di masa kini bahwa Tuhan pun akan menghadirkan kedamaian di tengah situasi yang porak-poranda dan penuh dengan peperangan dan kekerasan. Kiranya masa penantian kami akan kedatangan Tuhan yang akan kami mulai rayakan pada saat Advent Sabtu nanti membuat kami semakin teguh berpengharapan, membuat kami semakin mempersiapkan diri kami untuk melihat karya-karya Tuhan yang akan Tuhan nyatakan pada generasi ini, untuk melihat kedamaian dan cinta kasih Tuhan, serta keadilan dan kebenaran yang ditegakkan dengan cara Tuhan dan bukan cara kami, agar kami pun dapat menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera. Ajarkan kami untuk terus mengikuti pemerintahan Sang Raja Damai, yakni dengan hidup memandang dan berharap pada kedamaian saja dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan kami, sehingga kami pun sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan sudah datang, Tuhan sedang datang, dan Tuhan akan datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup kami, dan ajarlah kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.